Kota Cimahi adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat. Kota ini dikelilingi oleh Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat yang terkenal dengan udara yang sejuk sepanjang tahun, wisata alam yang menakjubkan, dan wisata sejarah dengan bangunan yang ikonik. Juga sebagai kawasan pendidikan militer dan sipil di bawah naungan Yayasan Kartika Eka Paksi milik TNI Angkatan Darat. Fakultas Teknik merupakan salah satu fakultas di Universitas Jenderal Ahmad Yani yang berdiri sejak tahun 1990. Sudah 30 tahun semenjak berdiri, Fakultas Teknik Unjani terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pelajaran agar mampu bersaing dalam dunia pendidikan, baik dalam skala nasional maupun internasional. Untuk itu, Fakultas Teknik Unjani tetap berkomitmen untuk selalu terdepan dalam kualitas dan kuantitas penelitian di bidang keteknikan. Saat ini, Fakultas Teknik memiliki 3 jurusan, yaitu Teknik Elektro, Teknik Kimia, dan Teknik Sipil. Selama lebih 30 tahun, berkiprah di dunia pendidikan formal tingkat tinggi, Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani telah banyak menolehkan prestasi yang membanggakan. Saat ini, semua program studi yang disediakan Fakultas Teknik Unjani telah terakreditasi oleh BAN-PT, dan juga Fakultas Teknik Unjani sudah terakreditasi ISO 9001-2008 dan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu kan Komite Akreditasi Nasional. Kegiatan akademik Fakultas Teknik Unjani sudah terlaksanakan dengan baik karena didukung oleh lebih dari 80 dosen yang tentunya sebagian besar dosen sudah tersertifikasi dosen dari Dikti dan sudah memiliki gelar profesi insinyur. Para dosen yang mengajar mengikuti kurikulum terbaru, yaitu kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani berkomitmen untuk terus memajukan S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Kimia, dan S1 Teknik Sipil, yaitu pertama, melalui perbaikan pembelajaran kurikulum berbasis kompetensi yang berkualitas serta mempunyai keunggulan bersaing. Kedua, meningkatkan kualitas serta melakukan perbaikan infrastruktur, antara lain fasilitas gedung, ruang kelas, laboratorium, penambahan alat laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas lainnya. Ketiga, kami juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dosen melalui studi lanjut dosen dalam negeri maupun luar negeri. Keempat, meningkatkan kualitas publikasi, penelitian, dan pengabdian masyarakat melalui pendanaan hibah nasional maupun internasional. Dan kelima, meningkatkan kualitas dan kuantitas para staf pegawai Fakultas Teknik, dan yang tak kalah penting adalah meningkatkan kualitas lulusan mahasiswa Fakultas Teknik Unjani sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Visi Fakultas Teknik Unjani adalah menjadi fakultas unggul dan terpercaya dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki kompetensi tinggi, berjiwa kebangsaan, dan berwawasan lingkungan. Misi Fakultas Teknik Unjani adalah menyelenggarakan program pendidikan berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi yang berkualitas serta mempunyai keunggulan bersaing, menghasilkan lulusan yang unggul sesuai kompetensinya, profesional, berjiwa kebangsaan, dan berwawasan lingkungan, memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu dan teknologi melalui pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkesinambungan, melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pemerintah dan swasta di tingkat nasional maupun internasional. Teknik Elektro sebagai jurusan tertua di Fakultas Teknik Unjani yang berdiri pada tahun 1974 dan memiliki cakupan yang luas di bidang teknik.
Kebutuhan akan solusi energi alternatif, tuntutan masyarakat akan teknologi telekomunikasi dan otomasi menginspirasi Fakultas Teknik Unjani untuk terus mengembangkan penelitian dalam bidang energi terbarukan, otomasi industri, dan radar yang ditunjang dengan 5 laboratorium. Laboratorium riset, Laboratorium Kompas, Laboratorium Elemen, Laboratorium Delta, dan Laboratorium Konvergen. Jurusan Teknik Elektro memiliki visi unggul dan terpercaya dalam menghasilkan sarjana teknik elektro yang memiliki kompetensi tinggi di bidang teknik tenaga listrik, teknik telekomunikasi dan informasi, teknik kendali dan instrumentasi, serta memiliki jiwa kebangsaan dan berwawasan lingkungan. Kurikulum jurusan Teknik Elektro Unjani merujuk pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia jenjang 6 dan kriteria standar nasional pendidikan tinggi dan Forum Pendidikan Tinggi Teknik Elektro Indonesia. Jurusan Teknik Elektro terus berkomitmen mencetak mahasiswa yang menjunjung tinggi dan mampu menginternalisasi norma dan tata nilai moral, agama, etika, dan tanggung jawab profesi pada dirinya. Salah satu fokus dari elektro adalah energi terbarukan, otomasi industri, dan radar. Potensi energi terbarukan di Indonesia sangat tinggi, salah satunya adalah pemanfaatan energi surya. Tantangan pemanfaatan energi tersebut diantaranya dari segi perancangan, instalasi, analisis potensi, serta aplikasi di berbagai sektor. Teknik Elektro juga menyiapkan alumni yang dapat berperan di industri yang memiliki kualifikasi dan inovasi teknologi tinggi seperti otomasi industri, sistem cerdas, robotika, dan sistem tertanam. Kemajuan aplikasi radar yang meningkat pula memberikan potensi besar dalam inovasi di berbagai bidang seperti keamanan maritim, mobile teknologi, sistem pengawasan komunikasi dirgantara, serta bidang biomedik atau kesehatan. Gabungan antara teori yang kuat dan aplikasi tepat guna sangat menunjang untuk melahirkan alumni yang berkompetensi dan dapat bersaing. Teknik Elektro Unjani juga menyediakan proses pembelajaran dengan berbagai media, sarana, dan prasarana, serta strategi pembelajaran. Jurusan Teknik Kimia berdiri pada tahun 1975, memiliki status akreditasi B oleh BAN PT pada tahun 2018. Demi menjalankan tridharma perguruan tinggi, Teknik Kimia memiliki visi menjadi program studi teknik kimia yang unggul dan terpercaya, berjiwa kebangsaan, dan berwawasan lingkungan. Hal ini ditunjang dengan berbagai fasilitas laboratorium teknik kimia yang terdiri dari laboratorium dasar atau pengantar laboratorium teknik kimia 1 dan 2, kimia organik, dan kimia analitik, laboratorium teknologi kimia 1, laboratorium teknologi kimia 2, dan laboratorium penelitian dengan fokus penelitian pada bidang keahlian pengolahan limbah, katalis, bioenergi, dan membran teknologi. Kegiatan pembelajaran eksperimental memungkinkan siswa untuk belajar bagaimana menerapkan pengetahuan mereka dan berinovasi. Laboratorium juga memfasilitasi siswa untuk mengembangkan keterampilan kreatif mereka. Jurusan Teknik Kimia berorientasi pada kebutuhan pembangunan dan industri serta pembentukan kemampuan berwirausaha yang mengacu pada konsep kurikulum berbasis kompetensi. Berdasarkan konsep tersebut, maka untuk mengembangkan kurikulum dari konsentrasi-konsentrasi yang diselenggarakan, jurusan Teknik Kimia telah menggalang kerjasama dengan ITB, Balai Besar Keramik atau BBK, Balai Besar Pulp dan Kertas atau BBPK, STT Tekstil, Tekmira, dan beberapa industri lainnya. Jurusan Teknik Sipil berdiri sejak tahun 1985. Jurusan Teknik Sipil berorientasi kepada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang infrastruktur dalam proses perencanaan, perancangan, pelaksanaan, operasi, dan perawatan, serta manajemen rekayasa konstruksi.
Dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara profesional, seluruh staf akademik turut berperan aktif dalam menghasilkan penelitian yang secara langsung berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Keilmuan teknik sipil terdiri dari 5 bidang. 1. Rekayasa sumber daya air. 2. Rekayasa transportasi. 3. Rekayasa struktur. 4. Rekayasa geoteknik. Dan 5. Manajemen rekayasa konstruksi. Jurusan Teknik Sipil Unjani menyelenggarakan S1 Teknik Sipil dan Magister Teknik Sipil dengan bidang peminatan Forensik Engineering. Jurusan Teknik Sipil Unjani bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang teknologi infrastruktur, khususnya pada tingkat perencanaan, perancangan, pelaksanaan, operasi, dan perawatan. Fakultas Teknik menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mendukung suasana akademik, meliputi ruang kelas yang memadai, ruang diskusi yang nyaman, laboratorium, perpustakaan, tempat ibadah, kantin, pusat olahraga berupa lapangan basket, lapangan futsal, lapangan voli, dan pusat kegiatan mahasiswa. Fakultas Teknik siap menghadapi tantangan di masa depan menuju Smart Campus. Saat ini, kami telah bekerja sama dengan Kementerian PUPR, Balai Bina Konstruksi, Inkom LIPI, BPI LIPI, Pemkot Cimahi, Polban, BPWS Citarum, PSDA Provinsi Jawa Barat, Universitas Utara Malaysia atau UUM, Human Academy Jepang, AUG Global Network, University Tun Hussein on Malaysia atau UTHM, Manitoba Institute of Trades and Technology Kanada, PTPN 11, dan lain-lain. Fakultas Teknik mendorong seluruh sivitas akademika maupun non-akademik. Prestasi dosen berupa hak paten atas inovasi penelitian meningkat setiap tahunnya. Para mahasiswa juga memperoleh prestasi yang membanggakan di tingkat nasional maupun internasional. Dengan semangat inovasi dan kolaborasi, Fakultas Teknik Unjani akan bekerja keras memberikan prestasi terbaik untuk pembangunan berkelanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua lulusan Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani memiliki prospek karir dan peran yang semakin penting dalam pengembangan teknologi industri untuk mendorong kemakmuran nasional. Nama saya Abdul Priyono. Saya alumni Teknik Sipil Universitas Jenderal Ahmad Yani. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan Patimon Konsul sebagai asisten junior bridge engineer. Alhamdulillah, saat ini saya bertugas sebagai peneliti di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan. Saya Rismanto, saya dulu kuliah di Teknik Sipil Unjani. Saat ini saya bekerja sebagai tenaga ahli di DPD RI dan juga aktif sebagai tenaga pengajar di salah satu politeknik negeri yang ada di Kalimantan Utara. Teknik! Are you the next Fakultas Teknik Unjani student? Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang sebelumnya saya ucapkan kepada seluruh partisipan yang telah hadir dalam Zoom pagi ini, dan juga selamat datang saya ucapkan kepada pemateri pada hari ini, kepada Ibu Dian. Selamat pagi, Ibu. Oke, untuk puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Kamis tanggal 21 Januari 2021 kita semua dapat menghadiri acara hari ini secara virtual melalui Zoom meeting
yaitu dalam acara webinar series Fakultas Teknik Unjani yang berjudul Teknik Sipil dalam Pembangunan Prasarana, yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu dosen dari Teknik Sipil Universitas Jenderal Ahmad Yani, Ibu Dian Indrawati, STMT. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, maka acara kita mulai dengan bersama-sama mengucapkan bismillah. Para peserta sekalian, untuk mengawali acara kita pagi hari ini, marilah kita menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya kepada Bapak Muhammad Iqbal, SSTMT. Saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Iqbal. Untuk acara selanjutnya adalah dokumentasi kegiatan hari ini. Izinkan kami selaku panitia untuk mengabadikan momen pada kegiatan hari ini. Kepada Bapak Adit, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Andini. Selanjutnya adalah seksi dokumentasi. Untuk seluruh peserta, Bapak, Ibu, dan para siswa dipersilakan untuk menghidupkan videonya masing-masing. Baik, hitungan dimulai dari hitungan ketiga. 3, 2, 1. Mulai, satu lagi. 3, 2, 1. Terima kasih. Untuk seksi dokumentasi telah selesai. Untuk acara selanjutnya kami serahkan ke Ibu Andini. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Adit. Nah, acara selanjutnya merupakan acara inti dalam kegiatan pada hari ini, yaitu Teknik Sipil dalam Pembangunan Prasarana. Nah, yang akan disampaikan oleh salah satu dosen di jurusan Teknik Sipil Universitas Ahmad Yani, yaitu Ibu Dian Indrawati. Nah, sebelum dimulai, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi terlebih dahulu dari sponsor kegiatan hari ini. Informasi yang pertama, yaitu Fakultas Teknik saat ini memiliki program tryout online yang akan dilaksanakan setiap 2 minggu sekali. Program ini bisa dimanfaatkan oleh adik-adik siswa sebagai latihan karena soalnya yang diinput adalah soal yang biasa digunakan dalam UN, SBMPTN, UAS, ataupun UTBK, dan lain sebagainya. Dan juga soal-soalnya dilengkapi dengan pembahasan. Dan harap diingat bahwa program tryout online ini free atau gratis dan terdapat banyak voucher hadiah dan juga ada hadiah utama berupa sepeda gunung bagi adik-adik yang selalu berpartisipasi loh. Jadi jangan ragu lagi, yuk yang belum daftar dan belum untuk ikutan, kita bisa langsung akses saja gabung di tryout online-nya Fakultas Teknik di tryout.ft.unjani.ac.id. Nah, untuk informasi selanjutnya juga yaitu mengenai penerimaan mahasiswa baru dari Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani. Izinkan saya untuk share. Ya, jadi saat ini proses penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Teknik telah dibuka.
Terdapat beberapa jalur dan juga jangan lupa bahwa terdapat banyak potongan BPU hingga sampai 100%. Nah, jadi bagi adik-adik yang masih bingung untuk masuk ke jurusan mana, fakultas mana, yuk masuk aja pilih di Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani. Fakultas Teknik terdapat 3 jurusan, yaitu ada jurusan Teknik Elektro, Teknik Kimia, dan juga Teknik Sipil. Nah, kemudian pada saat ini untuk adik-adik yang masih memiliki mau ikut jalur PMDK juga masih dibuka hingga tanggal 30 Januari 2021. Dan ini juga untuk Fakultas Teknik, biaya kuliah juga bisa mulai dari 7 jutaan setiap semester dan juga banyak beasiswa yang bisa didapatkan. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, maka kita langsung saja ke acara penyampaian materi pagi hari ini. Materi saat ini akan disampaikan oleh Ibu Dian Indrawati STMT. Selamat pagi, Bu Dian. Selamat pagi, Mbak Andini. Ya. Cerah sekali hari ini. Iya, alhamdulillah. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Ya. Sehat. Baik, Mbak Andini Ibu. gimana? Ya, alhamdulillah sehat juga, Bu. Ya, jadi para hadirin sekalian, Ibu Dian ini adalah salah satu dosen di jurusan Teknik Sipil di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dan izinkan saya untuk share beberapa. Ya, jadi izinkan saya untuk share beberapa pencapaian yang selama ini telah dicapai oleh Ibu Dian. Jadi Ibu Dian ini telah menjadi asisten dari dosen dari sekitar dari tahun 2011 ya Bu, dan kemudian udah mulai menjadi dosen di Unjani ini di jurusan Teknik Sipil dari September 2013, dan kemudian untuk research-nya juga dari tahun 2012 sampai tahun 2020 juga telah banyak research yang dilakukan oleh beliau. Kemudian bisa dapat dilihat juga untuk project experience-nya luar biasa ya Bu, sangat ini sekali. Sangat banyak sekali Bu, rajin sekali. Mungkin ini juga bisa dijadikan contoh buat adik-adik sekalian bahwa kita bisa buat research, project dan lain sebagainya. Ini juga bisa di teknik sipil juga banyak ya Bu ya. Betul, banyak sekali. Iya. Nah, selain dari proyek-proyeknya juga ini ada beberapa jurnal juga dan juga proceeding yang telah diterbitkan atau yang telah dipublikasikan oleh Ibu Dian. Ini dari tahun 2020 kita mundur sampai tahun 2010 telah banyak, dan juga ada beberapa buku yang telah dipublis juga. Mungkin ini juga bisa dicek juga ya Bu, mungkin bagi adik-adik yang penasaran nih dan kayak gitu. Terus selain itu juga banyak award-nya dan juga organisasi-organisasi yang telah keanggotaan oleh Ibu Dian ini gitu. Paling itu untuk mengefisiensikan waktu ini yang disampaikan, yang ini ditunjukkannya. Dan selanjutnya kita langsung saja mungkin ya Bu ya, untuk mengefisiensikan waktu ke acara penyampaian materi mengenai teknik sipil dalam pembangunan prasarana. Baiklah, untuk acaranya saya serahkan kepada Ibu Dian Indrawati. Kepada Ibu Dian saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Andini. Saya izin share screen. Oke. Halo para teknisi muda, calon teknisi muda. Saya akan memaparkan materi dalam hal ini teknik sipil dalam pembangunan prasarana, tema besarnya. Dan tema terselubungnya adalah mengapa sipil engineer dari teknik sipil itu keren banget. Nah, jadi saya akan menjelaskan beberapa, tapi gini, sistemnya saya tidak seperti kuliah atau sekolah kalian pada umumnya ya, adik-adik. Kalau ada pertanyaan silahkan wave atau nanti kemudian dipersilahkan untuk bertanya secara langsung di tengah-tengah materi. Saya menerima itu, atau bisa juga ditulis pada kolom chat. Jadi ini terbuka. Silahkan kalau ada pertanyaan atau apapun terkait dengan teknik sipil, selama saya bisa menjawab, saya jawab. Nanti kalau saya tidak bisa menjawab, nanti saya tanya orang yang bisa jawab.
Oke. Nama saya Dian Indrawati. Satu hal yang digarisbawahi adalah karena teknik sipil, saya tuh orang kampung gitu, kampung sekali. Jadi kalau kalian Cimahi masih ke kampung lagi, di kampung lagi, pokoknya puncaknya kampung itu ya kampung saya itu. Nah, melalui teknik sipil, alhamdulillah saya mendapatkan beberapa hal yang sebenarnya amazing ya. Jadi tidak pernah terpikirkan ketika saya kecil. Ini kita hadapi masalah yang kita alami sehari-hari saja. Saya akan berangkat dari situ. Kenapa? Karena teknik sipil sangat dekat dengan permasalahan kita sehari-hari, sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini di Karawang kekeringan. Kemudian ini saya ngambil dari data UN, ada Somalia di sana memang kering sekali ya. Dan kemudian ini lihat sawah-sawah yang meranggas saat musim kemarau. Tapi saat musim hujan ini bisa dilihat ini adalah di daerah Semarang dan Jakarta. Ini ya, ini Semarang dan Jakarta. Ini mungkin kalian tahu ini di Bantaran Citarum, mungkin ini tetangga atau seseorang yang kalian kenal. Ini adalah foto yang saya ambil tahun 2009 ketika saya masih jadi mahasiswa di ITB. Lalu dan yang terakhir ini adalah banjir yang terjadi tahun 2017 di California di Amerika Serikat. Jadi artinya masalah-masalah ini sangat dekat dengan kita maupun jauh juga selama masih di bumi kita masih punya masalah-masalah seperti ini. Kemudian ini ada beberapa gedung runtuh. Kemudian yang paling baru ini kantor Gubernuran Sulawesi Barat ya. Yang tadinya seperti ini, kalian dapat lihat kemudian hanya tersisa puing-puing dan satu buah tiang bendera. Mungkin ini menunjukkan bahwa kita mungkin Indonesia harus lebih sering upacara bendera. Oke. Dari hal-hal tersebut, apa yang bisa kita tarik kesimpulan? Ada satu kesimpulan besar, bahwa selama ada manusia, itu baik di bumi maupun di planet lain katakan. Misalnya Elon Musk, kalian ada yang tahu Elon Musk ya? Yang punya Tesla, itu mau buat komunal di Mars. Maka selama itulah kita membutuhkan jurusan teknik sipil. Nah, ilmu teknik ini salah satu ilmu yang tertua di dunia. Jadi pada 2000 tahun sebelum Masehi itu ketika piramida King Zoser yang Raja Imhotep, kalian ada yang nonton ini film Mami dan sebagainya itu. Nah, itu adalah hasil kerja teknik sipil, engineer teknik sipil. Lalu ada Kanal Nahrawan, itu di Tigris itu sekitar Irak ya, itu ada dengan lebar 122 meter untuk mengairi daerah selebar 29 km. Itu masih ada sampai sekarang. Jadi kalau kalian misalnya suatu saat bisa berkesempatan ke sana, maka cek ini adalah dari tahun sebelum Masehi. Hal ini saya juga tidak pernah membayangkan saya bisa cara lain ya. Mungkin setelah COVID, tapi siapa tahu melalui teknik sipil ini kalian bisa mengambil kesempatan itu. Nah, perkembangan teknik sipil itu diawali dari gua-gua seperti ini ya. Kalian tahu gua-gua yang dari zaman prasejarah. Lalu ada juga buat mereka. Gimana ini? Ketika kemarin ketika Sarinah dibongkar, terus kemudian di bawahnya ada gua-gua seperti itu juga, kita bisa lihat bahwa kita punya budaya yang sangat tua. Atau kalau kalian punya kesempatan ke Banten, jadi di Banten itu ada hal yang kita bisa garis bawahi. Sebelum kita dijajah oleh Belanda,
Banten itu punya sistem air, sistem pengendalian drainase banjir yang sangat bagus, bahkan lebih bagus dari sistem yang di Jogja. Jogja itu pakai kanal-kanal besar di bawah tanah, dan itu ada di Banten. Sampai sekarang kita masih bisa telusuri. Tapi kalian lihat betapa penjajah itu bisa menghentikan semua energi dan kreativitas dan kecerdasan negara kita, sehingga kalian kalau lihat sekarang di Banten menyedihkan ya. Kalau hujan banjir, kalau kekeringan nggak ada air dan sebagainya, jalannya rusak dan sebagainya. Padahal dulu dia itu adalah salah satu daerah yang paling maju secara teknologi. Kemudian ini zaman Roma, kita loncat lagi balik zaman Roma, mungkin ada yang tahu Kolosium ya. Ini saya lupa menampilkan foto saya waktu di Kolosium itu, dan itu sangat megah, walaupun memang mungkin tidak semegah Candi Borobudur ya. Itu memang salah satu keajaiban dunia yang kita harus bangga. Dan itu adalah hasil teknik dan hasil engineer teknik sipil. Nah, hingga yang sekarang modern-modern seperti ini, kalian mungkin lebih familiar ya dengan hal-hal seperti ini. Nah, ilmu teknik ini adalah ilmu di mana di dalamnya pengetahuan matematika dan ilmu alam dalam hal ini terutama fisika dan kimia ya, yang diperoleh melalui pendidikan, pengalaman, praktek yang kemudian diaplikasikan untuk menemukan cara-cara yang ekonomis untuk memanfaatkan bahan-bahan dan kemampuan alam demi kemaslahatan umat manusia. Oke, jadi masuk ke teknik ini selain juga bermanfaat untuk manusia, juga mudah-mudahan banyak pahala yang bisa kita dapatkan. Nah, teknik sipil sendiri ini punya 5 bidang spesialisasi. Adik-adik ya, rekayasa struktur, manajemen dan teknik konstruksi, teknik transportasi, geoteknik, hingga rekayasa sumber daya air. Oke, saya terlalu cepat nggak kira-kira? Halo? Halo? Tidak, Bu. Ini, oh tidak, oke, terima kasih. Oke, so pertanyaannya adalah, mengapa? Lalu mengapa engineer atau teknisi dari sipil itu keren banget? Oke, mengapa? Yang pertama, teknik sipil menawarkan tantangan yang luar biasa. Kita berhadapan dengan banyak masalah. Misalnya, gempa bumi yang kemudian meruntuhkan banyak infrastruktur. Kondisi tanah yang labil. Kita kebutuhan akan gedung yang sangat tinggi. Kenapa? Karena tanahnya sudah terbatas. Kalau kita tidak tinggal di apartemen, kita mau tinggal di mana? Masa kita rebutan tanah terus bunuh-bunuhan? Kan tidak mungkin. Maka gedung tinggi menjadi solusi. Gedung tinggi punya masalah kan, badai, bagaimana mengendalikan ketidakstabilan tanah dan sebagainya. Yang kedua, di sipil kalian punya kesempatan untuk tidak stay di meja. Kalian tahu ya, pekerjaan yang paling membosankan di dunia adalah pekerjaan meja. Kita sering menyebutnya desk study ya. Jadi studi yang dilakukan di meja itu sangat membosankan. Kenapa? Karena kalian ketemu dengan orang yang sama, di lingkungan yang sama, kemudian dibatasi oleh dinding-dinding dan sekat-sekat. Ada AC dan sebagainya. AC kan menyebabkan kulit kering, ya kan? Bahkan sekarang saat COVID ini AC ditengarai sebagai salah satu penyebab penyebaran COVID. Jadi banyak orang yang kemudian sakit karena gara-gara AC ini, AC gara-gara kena sakit COVID karena AC ini. Nah, di sipil ini kalian bisa keluar, tapi kadang-kadang harus ke kantor. Jadi tidak membosankan, Jadi bisa keluar kita ke lapangan. Nanti akan saya berikan contoh-contoh ini dosen-dosen
sipil ya yang sangat luar biasa ketika memegang proyek dan ketika sedang berada di lapangan. Kita bebas dari rasa bosan. Yang ketiga, kompensasi. Kompensasi tentunya ini sejalan dengan keahlian kalian ya. Jadi kalau kalian nggak punya keahlian minta gaji tinggi ya nggak mungkin juga. Ya kalau nggak punya keahlian yang lucu minimal ya jadi jadi pelawak di TV. Jadi pelawak di TV itu rada panjang ya jalurnya. Kalian harus jadi figuran dulu. Figuran itu mungkin ya sekitar 10-20 tahun lah. Jadi figuran. Baru kemudian kalau kalian beruntung karena kalian tampan sekali atau cantik sekali, kemudian menjadi pemeran pembantu, dari pemeran pembantu kemudian jadi pemeran utama dan sebagainya. Ini panjang sekali. Nah, kalau di sipil, kalian mati-matian belajar 4 tahun lah ya. 4 tahun, kemudian kompensasinya luar biasa. Jadi, berdasarkan studi terakhir, ini termasuk 10 pekerjaan yang memiliki salary atau gaji yang tinggi dibanding kerjaan yang lain. Jadi engineer ini biasanya menguntungkan secara finansial. Lalu prestige, jadi kebanggaan dan nilai lebih di lingkungan kita. Jadi ini kalian yang punya pacar belum direstui orang tua ini ya, biasanya ini teknik sipil ini, sarjana teknik sipil itu sarjana idaman para mertua. Jadi biasanya kalau ditanya kan, kuliahnya di mana? Teknik sipil. Wah itu sesuatu, itu beda. Jadi ada nilai angkernya di situ, jadi ada nilai kerennya di situ. Lalu misalnya kalian ada di sebuah komunitas, terus ditanya, dulu kuliahnya di mana? Teknik sipil. Itu kayak semua orang hormat duluan lah, cium tangan duluan sama kalian. Nah ini. Terus, dan yang terakhir adalah unleash the creativity. Artinya di sipil ini kalian bisa mengembangkan semua kreativitas kalian. Misalnya, saya kan tidak begitu jago menggambar ya. Gambar saya jelek gitu. Tapi saya punya kebahagiaan ketika menulis. Jadi saya menulis banyak. Jadi kalau kalian tadi mungkin lihat ada dari tahun 2010 itu saya udah ikut penelitian dan 2011 itu salah satu buku saya. Jadi saya tergabung dalam sebuah kelompok membuat buku. Itu bukunya tidak diterbitkan di Indonesia, itu diterbitkan di luar dan kalian masih bisa akses secara online, tapi harus bayar ya. Karena itu bukunya berbayar gitu. Nah itu saya bisa menulis seperti itu. Kemudian dari tulisan saya itu kemudian saya berkembang, lalu saya sempat ke Yunani, saya sempat ke Belanda, saya sempat ke Milan. Kalian San Siro, saya pernah ke San Siro. Ya itu efeknya ya. Hingga saya juga pernah ke Hawaii. Jadi itu ada dari hasil-hasil menulis itulah. Dan semuanya gratis ya. Jadi saya tidak mengeluarkan biaya. Jadi orang kalau nganggap saya banyak duit, enggak sebenarnya. Tapi saya karena dibayarin aja, maka saya bisa ke luar negeri gitu. Oke, itu. Kenapa civil engineering itu keren banget. Dan saya dari kampung. Jangan lupa, saya dari kampung. Oke, ini adalah bidang-bidang civil engineering yang keren-keren itu. Ini kalian bisa lihat ya, ini ada rekayasa struktur. Sorry, ini beberapa saya memang ambil dari rekayasa strukturnya Cina ya, karena Cina ini luar biasa, perkembangan infrastrukturnya sangat luar biasa. Nah ini di Cina juga. Nah ini. Kemudian ada manajemen teknik konstruksi. Manajemen teknik konstruksi itu gimana kita mengatur kalau kita mau bangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi dan di pinggir pantai dan sebagainya ini. Ini kita ngatur bagaimana cara pelaksanaannya, bagaimana cara ngatur orangnya, bagaimana kita ngatur biayanya supaya irit ekonomi aman. Oke. Ini manajemen dan teknik konstruksi.
Kemudian ada teknik transportasi. Ini kalian bisa lihat ini ada pesawat dan sebagainya. Nah, ini hasil dari jurusan teknik sipil. Kemudian ini ada jembatan batang anai, ada macam-macam sekali. Ini ada kalau 9 dan sebagainya. Ini dari teknik transportasi. Kemudian ada geoteknologi. Geoteknologi itu di sini ada dosennya ini Pak Iqbal. Nanti saya akan perkenalkan juga ke kalian, mungkin Pak Iqbal. Lalu ini bagaimana supaya tanah ini tidak longsor dan sebagainya. Oke. Kemudian ini adalah softwarenya. Ini software yang biasa dipakai oleh orang-orang geoteknik untuk mendeteksi dia kondisi bawah tanah itu seperti apa. Jadi orang geoteknik ini punya kemampuan untuk menerawang kondisi yang tidak terlihat. Jadi kalian harus hati-hati nih sama orang geoteknik ya. Oke. And then ini rekayasa sumber daya air. Nah, kebetulan bidang saya. Ini kalian bisa lihat ya. Ini ada bangunan-bangunan di pinggir pantai, ada pelabuhan. Terus kemudian ini, ya kan? Oke. Nah, terakhir ada ini. Ini saya ambil di Perancis ini. Oke, ya. Nah, kemudian ini ada bendung, ini di Indonesia ini Indonesia banyak lah kayak gini. Ini namanya bendung karet. Lalu ini bendung yang tidak karet. Bendung yang tidak karet itu artinya ini bendung tetap ya dari beton. Lalu kemudian ini bukan jalan raya ya, ini jalan air di bendungan. Ini jalan air di bendungan. Kita hitung bagaimana membuat infrastruktur besar ini untuk kemudian kita operasikan supaya bermanfaat. Nah, ini yang beberapa yang di lapangan ya. Ini dosen-dosen di Unjani. Nah, ini adalah bagaimana kita di lapangan. Oke, kalau di kantor tidak usah lah ya kita tunjukkan. Lah, oke. Pertanyaan selanjutnya, lalu kalau kalian sudah masuk ke teknik sipil, kira-kira karirnya seperti apa? Oke, karirnya kira-kira seperti apa? Yang pertama, kalian bisa berkarir di perusahaan. Ada banyak perusahaan swasta, negeri, BUMN, dan sebagainya. Oke, ada Waskita, kalian bisa lihat lah sepanjang jalan, kalian bisa lihat ada Waskita, ada PP, ada Wika, ada Nindya Karya. Kalau yang itu yang kontraktornya ada Berantas dan sebagainya, Abipraya. Lalu kemudian kalau di konsultan itu banyak juga. Itu di Indonesia itu ada sekitar 4.000 konsultan yang bekerja dalam bidang teknik sipil ini. Terus kemudian konsultan kalian bisa merencanakan atau kalian bisa mengawasi. Lalu yang kedua adalah kalian menjadi wirausahawan independen. Kalian bisa buka perusahaan atau join sama teman-teman kalian. Kalian bisa jadi supplier dan sebagainya. Karena ingat, selama manusia itu ada, maka pembangunan itu pasti ada. Pembangunan membutuhkan supplier material dan bahan, serta teknisi-teknisi yang bisa mengerjakan itu. Next-nya adalah karir di pemerintahan. Itu kalian bisa jadi PNS. Kalian bisa lihat kalau jurusan teknik sipil ini salah satu jurusan yang paling banyak diterima di semua kementerian. Kementerian PU udah pasti, PUPR udah pasti. Itu sipil semua lah ya. Lalu kemudian Kementerian Perhubungan, Kementerian itu Maritim, lalu BPK, bahkan ada teman saya menjadi tenaga ahli di KPK. Kalian bayangkan kalau kalian punya minat untuk menyelesaikan masalah korupsi di Indonesia, itu kalian bisa masuk KPK. Nah, kemudian jasa pelayanan teknik dan sosial lintas negara. Ini kebetulan yang saya banyak
berkecimpung ya. Jadi kalian bisa jadi konsultan internasional. Konsultan internasional ini kalau imbangannya, kalau kalian kerja di konsultan Indonesia itu ya gajinya sebulan berapa ya? 5 juta gitu ya? 5 juta gitu. Terus sampai 15-18 juta lah kalau di konsultan di Indonesia. Kalau konsultan internasional ya lumayan lah, kalian bisa macam-macam ya. Ada banyak yang bisa kalian lakukan dengan uang sebanyak itu. Gitu. Lalu kalian di bidang akademis, mau jadi dosen misalnya, bisa. Mau jadi guru STM, bisa gitu kan. Ya, jadi kita bisa berkarir di bidang akademis. Lalu pekerjaan-pekerjaan di luar bidang engineering. Ada pertanyaan menarik sebenarnya. Kalau kalian cek beberapa pegawai di bank, di perbankan, itu banyak yang dari teknik sipil. Kenapa? Kenapa orang ekonominya justru, ini saya tidak mengecilkan jurusan yang lain ya, tapi kadang saya berpikir juga, ini kenapa? Ternyata karena kita itu kuat lembur. Jadi anak-anak teknik ini kan udah biasa maksudnya tidurnya 2 jam, 4 jam setiap hari gitu ya. Jadi banyak kerjaan yang bisa kita kerjakan. Ini juga sebagai tahap kita untuk memperkuat diri. Atau yang terakhir, gabungan antara 2 atau lebih dari pilihan di atas. Jadi mungkin seperti saya, kalian bisa jadi dosen, selain itu juga kalian bisa jadi konsultan, baik itu internasional maupun jadi nasional. Oke, selama itu bertanggung jawab dan tidak ada yang dirugikan, why not gitu kan? Kenapa tidak? Jadi ada banyak hal yang bisa kalian raih di sini. Ini ada beberapa peluang-peluang yang mungkin ini masih se-Indonesia ya. Ini ada tol Trans Sumatera. Ini kalian bayangkan 2.974 km dari Aceh sampai ke Lampung. Ini tolnya luar biasa. Saya kemarin sempat lihat tolnya. Kemudian Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Ini Semarang nanti ada gabungan dengan tol Semarang-Demak. Kenapa Semarang sangat cantik sekarang? Karena Jakarta sudah capek. Jakarta sudah capek, maka investor lari ke arah Semarang. Semarang masalahnya punya masalah yang sama persis seperti Jakarta. Penurunan tanah, lalu kemudian penduduknya yang banyak, rop itu air laut yang masuk-masuk ya ke ini, ke daratan dan sebagainya. Banjir, ini Semarang punya masalah itu. Nah, itu kita mau rencanakan membuat ini. Kalian bayangkan ada tanggul laut sepanjang 8 km dengan rencana jalan tol sepanjang 12,5 km. Ini luar biasa sekali. Lalu kemudian pembangunan kereta api cepat Jakarta-Surabaya. Kalian sudah sering dengar ya. Lalu ini ada kereta api Sulawesi Makassar-Parepare. Ini luar biasa juga. Jadi ada lintas barat Sulawesi, cuma memang sampai saat ini berdasarkan informasi terakhir masih melihat kondisi tanah, geotekniknya masih belum bisa kita taklukkan. Jadi masih kita cari solusinya seperti apa. Kemudian jalan jembatan udara di Papua. Kalian bayangkan di Papua itu, ini saya perbesar ya. Kebetulan saya beberapa tahun yang lalu sering ke sini. Ini mati semua. Kenapa kalian mati di sini? Karena terhalang gunung dan sebagainya. Ini dibuat jalan. Jadi Trans Papua itu jalannya luar biasa bagus. Luar biasa bagus. Kenapa? Kalau tidak seperti itu, jadi di sana mobil yang bisa jalan itu cuma Hilux. Kalian tahu ya, Hilux dan teman-temannya lah. Hilux dan teman-temannya itu. Kalau mobil-mobil kecil, aduh jangan mimpi ada di Papua deh. Di sana tuh Fortuner, Hilux dan sebagainya. Hal kayak gitu. Kalau tidak, ya tidak bisa. Rubicon jangan dimasukin ke sana juga ya. Sayang Rubiconnya. Nanti rusak di jalan. Lalu ada ini, Jalan Trans Papua yang tadi saya ceritakan. Lalu kemudian Jalan Trans Lingkar Pulau Terluar, Nias, Morotai, Sumba, Saumlaki, dan sebagainya. Kebetulan saya pernah ke Saumlaki. Ini ada hal menarik. Di Saumlaki itu kan orangnya masih sedikit
menyenangkan. Listrik nggak ada. Kalian bayangkan saat saya di Saung Melaki itu tidak ada listrik, jadi kita masak pakai kompor. Karena saya tidak bisa masak waktu itu ya, sekarang sih saya udah bisa masak. Waktu itu saya nggak bisa masak, lalu kemudian kalau kalian melihat Indomie, kalian tahu Indomie ya, itu kayak surga dunia. Jadi kita tuh benar-benar kayak di negara entah berantah yang bahkan Indomie saja kita sulit untuk dapat. Di sana susah Indomie. Maksimal itu sarimi. Sarimi itu udah indah sekali. Kalau lihat sarimi itu seperti kalau kalian makan wagyu di sini. Seperti makan steak yang sangat mahal harganya. Itu sarimi. Betapa indahnya di sana. Lalu kemudian buku-buku di sana juga luar biasa. Mungkin kalian nggak akan pernah tahu lah buku-buku yang saya mention ya. Kalian tahu Wiro Sableng itu ada bukunya, dan di sana buku itu menjadi buku baru yang masih ada di toko buku, kalian bayangkan. Itu jauh sekali Saung Melaki itu. Oke. Lalu kemudian ada pengembangan jaringan 7 pelabuhan terpadu. Gila ini. 7 pelabuhan terpadu dengan terintegrasi dengan tol laut. Ini luar biasa sekali, dan ini pekerjaan yang banyak sekali. Pertama, Kuala Tanjung di Sumatera Utara. Lalu 2, Tanjung Priok di DKI. Ada yang pernah ke Tanjung Priok ya? Ribetnya kayak apa? Ya itulah. Lalu Tanjung Perak di Jawa Timur. Ceroboh itu bahasa Jawa, bahasa Sundanya apa ya? Kemproh. Kemproh bahasa Jawa juga. Jorok gitu. Joroknya kayak apa? Lalu kemudian ada Bitung di Sulawesi Utara. Nah, kalau kalian sempat ke Bitung, Sulawesi Utara ini, saya kebetulan sempat juga ke Sulawesi Utara ini. Kalian akan melihat perempuan-perempuan cantik di sana. Waduh, cantik-cantik semua. Ini kalau di sana itu pokoknya kita langsung minder aja. Itu Manado itu cantik-cantik sekali. Jadi luar biasa lah. Lalu kemudian di Sorong Papua Barat ini ya bisalah kita bersaing sama perempuan-perempuan di Sorong. Tapi ini proyeknya banyak sekali, minyaknya banyak sekali, dan kita banyak ketemu sama orang luar di situ. Kemudian Makassar juga salah satu metropolitan ya di Indonesia. Kemudian ada Kijing, Pelabuhan Kijing di Kalimantan Barat, di Pontianak. Mungkin yang harus dikembangkan lebih banyak, sangat-sangat banyak adalah Kijing ini. Karena masih kecil sekarang. Kemudian pembangunan infrastruktur untuk LPG. Jadi rencananya itu membuat jaringan gas. Jadi jaringan gas kita nanti udah kayak Eropa aja, Eropa, Amerika udah pakai jaringan gas. Nggak pakai kita tanggung melon itu kan, 3 kilo apa berapa kilo itu. Kita sudah tidak pakai itu. Kita pakai jaringan yang semuanya terhubung. Kita itu menuju ke dunia negara yang maju. Kita harus maju. Nah, salah satu yang bisa membuat kita maju itu ya kalian ini. Calon-calon sarjana teknik sipil. Oke. Kemudian akses sanitasi dan air minum. Ini kenapa penting sekali? Karena Indonesia sudah jadi bahan lelucon dunia lah ya, lelucon dunia terkait dengan sanitasi dan air minum ini. Kita ini kesulitan untuk dapat air minum. Harus kita sadari bahwa air minum yang kita dapat itu sudah tidak lagi layak. Kalian bayangkan, di rumah kalian pakai aqua atau apa, Amidis dan sebagainya ya. Itu bayangkan kalau tidak ada aqua, itu kalian minum dari air sumur dan sebagainya itu sudah tidak mencukupi lagi. Kita harus jujur akan itu. Dan ini akan dibuat akses sanitasi dan air minum. Ini sebagai salah satu nanti ada Pengmas dari jurusan teknik sipil. Lalu ini yang sebenarnya bidang saya, International Capital Integrated Coastal Development. Ini adalah proyek yang sampai saat ini masih tarik ulur. Saya bisa ceritakan ke kalian ini sepanjang ini. Dan ini adalah proyek yang sangat tinggi nilai politiknya. Kenapa tinggi? Saya buka rahasia sedikit. Kalian tahu ya betapa hebohnya waktu zaman pemilihan gubernur DKI masalah NCICD ini. Nah, saya kasih tahu bahwa yang akan dikerjakan
bahwa yang akan dikerjakan oleh Pemkot DKI itu hanya sepanjang ini. 362 meter, saudara-saudara. Kalian bayangkan, 362 meter dan itu terus-menerus di blow up oleh media. Dan sementara kalian bayangkan, yang lain ini sudah punya milik swasta. Ini sudah milik swasta. Ada 6 kilo Tahang, nyaris 1 kilo di Kamal, di Pantai Indah Kapuk sana. Lalu di Tanjungan ada 2 kilo. PT KNI punya 3,8 kilo. Cengkareng ini di Banten ada 7,5 kilo. Lalu PLN juga punya nyaris 1 kilo. Agung Podomoro punya perumahan di sana sepanjang 773 meter. Ini Angke, ada pelabuhan 446 meter. Kemudian Muara Karang 1,3 kilo. Lalu ini kita mau buat jalan untuk banjir ini, ya kan? Tapi ini sudah swasta, itu 8,8 kilo. PT KNI 2,8 kilo. Ancol 1,8 kilo. PJA 1,59 kilo. Dan semuanya ini swasta. Kalian bayangkan ada berapa kilometer di sini. Dan yang diributkan hanya yang 362 meter. Itu kenapa media sangat memblow up itu. Padahal lupa, beratus kilometer, berpuluh kilometer yang dia tidak sempat lihat. Kenapa? Karena sudah swasta. Media tidak bisa masuk ke swasta. Kenapa? Karena itu sudah milik pribadi. Kalau media memblow up itu ya media yang kena ganjar kan. Nah ini kalian bayangkan. Itu yang bisa kalian lakukan, banyak yang bisa kalian lakukan dengan menjadi engineer detektif sipil. Lalu pengembangan sistem angkutan massal perkotaan di 6 kota, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar. Kalian bisa lihat itu kalau yang di Bandung ya dekat-dekat inilah yang ada LRT dan sebagainya. Itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan infrastruktur di mana kita butuh teknik sipil. Lalu revitalisasi kilang minyak, kita butuh di Balikpapan, Cilacap, Balongan, Dumai. Ini luar biasa sekali banyak pekerjaannya dan uangnya juga banyak. Oke, itu kira-kira peluang-peluang ya, peluang-peluang. Saya udah ngomong setengah jam lah ya. Kasih saya waktu 15 menit lagi. So, setelah itu kenapa? Kenapa kalian milih Unjani? Apa sih kelebihan Unjani gitu? Udah ya, Cimahi dan sebagainya, apa kelebihannya? Ini sebagian sudah dijelaskan yang tadi. Kita punya dosen-dosen dan tenaga kependidikan yang berakreditasi. Ini namanya Bu Aryani, ini Bu Agustin, ini Pak Roni, ini Bu Ica, ini saya. Lalu kemudian rekayasa transportasi. Ini ada Pak Ferry, ini ada Pak Rono. Pak Rono Kajur sekarang, ketua jurusan. Pak Ferry adalah dekan. Tadi mungkin kalian sering lihat ya gambarnya mondar-mandir di iklan. Lalu kemudian ini ada Pak Ramli, ini ada Pak Agus Juhara. Pak Agus Juhara adalah Wadek 3 di sini. Lalu ini ada Pak Hanafi. Lalu di rekayasa struktur, ini ada ahli-ahli struktur yang tadi membangun gedung-gedung tinggi dan sebagainya. Ini beberapa hadir di sini, mungkin saya bisa say hi. Ada Pak Yudi Herdiansa, ada Pak Laude. Halo Pak Laude. Pak Laude tadi saya sempat lihat Pak Laude. Halo, mana ini? Ya, wah sudah keluar slide-nya. Ada Pak Laude, ada Pak Prima, ini Pak Prima. Lalu ada Bu Ryan. Bu Ryan sedang mengawasi nih, mengawas ujian. Tapi, halo Bu Ryan. Oh, belum ya. Lalu ada Pak Sumargo. Ini Pak Sumargo ini. Oh iya, nah ini Bu Ryan. Halo Bu Ryan, apa kabar? Baik, ini Bu Ryan, lalu kemudian ada Pak Oke, ada Pak Sumargo, lalu ada Pak Muhammad Iqbal. Ini Pak Muhammad Iqbal juga ada. Halo Pak Iqbal. Wah ini Pak Iqbal kemana ini? Lalu kemudian ada rekayasa geoteknik. Ini ada Pak Agus Sulaiman. Pak Agus Sulaiman ini dari Malaysia. Beliau ngambil dokternya di Malaysia. Kemudian ini ada Pak Iqbal. Ini Pak Iqbal adalah Sekjur Teknik Sipil. Pak Iqbal ada ya Pak Iqbal ya? Wah ini ada beberapa mungkin jaringannya ya yang tidak ini.
Kemudian ini manajemen rekayasa konstruksi, ada Pak Antono Damayanto. Kemudian ada Pak Waluyo, Pak Hari Sasongko, dan sebagainya. Kita mengambil profesor-profesor ini. Lalu ada staf tata usaha, ada Pak Encep Wawan, Pak Bambang, Fatur Rahman, dan Pak April. Ini foto-fotonya. Kemudian ini yang saya ceritakan, pengabdian masyarakat. Kita pertama pengendalian terpadu banjir perumahan di Giliawinaya, di Pasirwangi. Ini dosen-dosen. Kemudian aplikasi drainase yang saya ceritakan tadi, MDGs itu. Ini kita aplikasikan di kawasan penyangga kampus di sini, di Unjani situ, di depan situ. Lalu ini juga ada sekolah sungai. Jadi kita punya sekolah sungai yang bekerja sama dengan Pemkot Cimahi, dipelopori oleh dosen sipil namanya Bu Aryani. Lalu ini adalah ada Unjani Flood Early Warning System. Ini kita punya early warning system. Ini ada stasiun hujannya. Ini kalian kalau misalnya kalian sempat ke Unjani ya, mampir jalan-jalan mumpung lagi sepi gitu ya. Mumpung lagi sepi dan bisa masuk. Ini flood warning systemnya kita pasang di sini. Lalu kemudian ini sensornya kita pasang di sungai. Nanti kalian bisa lihat, tadi sudah dijelaskan. Lalu kemudian prestasi. Nah, ini. Kalian lihat dari 2010, ada juara 3 nasional jembatan raya Baja, 2011. Juara 1 nasional jembatan jalur raya Baja dan jembatan kayu. Lalu 2012, kita implementasi terbaik dan kategori jembatan terindah. Lalu 2013 juara 2 nasional jembatan jalan raya Baja. 2014 kita juara nasional jembatan busur. 2015 ini juara 1 nasional jembatan jalan. Kita banyak main di jembatan. 2020 baru kompetisi bangunan air Indonesia. Waktu itu kebetulan saya jadi pembimbingnya dan ini adalah membahas masalah bendungan di Indonesia. Lalu ini yang terakhir adalah ICAA, ini 2020, belum diumumkan siapa juaranya, tapi pembimbingnya ini ada di antara kita, namanya Bu Ryan. Nanti kalian bisa nanya juga, artinya walaupun saya pembicara di sini, kalian bisa nanya ke Bu Ryan juga atau ke dosen-dosen yang lain. Ini adalah dokumentasinya waktu kita juara. Nah, oke. Demikian materi, mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat. Waktu saya kembalikan ke Mbak Andini. Silakan Mbak Andini. Ya, terima kasih Bu Dian. Luar biasa sekali tadi. Walaupun saya basicnya bukan dari teknik sipil, saya dari teknik kimia, tapi luar biasa, sangat jelas sekali ya Bu, dan sangat menarik sekali ternyata dari ilmu teknik sipil. Nah, baik bagi para peserta, ini bagi yang mau bertanya, silakan ya untuk bisa menuliskan di kolom chat, atau mungkin mau bisa bertanya secara langsung juga silahkan, dipersilahkan ya Bu. Dan juga diingatkan bahwa di akhir acara ini ada door prize, jadi kalau misalkan kalian juga punya pertanyaan yang menarik, juga berkesempatan buat dapat hadiah nih dari tim PMB. Nah, kebetulan ini udah ada pertanyaan satu Bu yang masuk. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Linda Niasa Fitri. Terkait fenomena sinkhole, apakah itu terkait juga dengan teknik sipil, bidang geoteknologi, dan dalam perencanaan pengembangan suatu infrastruktur, apakah teknik sipil melakukan pengontrolan kondisi sebelum maupun sesudah proses pembangunan infrastruktur atau seperti apa? Terima kasih. Oke, ya. Oke, ini langsung dijawab gitu Mbak Tiar, Mbak Ani ini? Ya, nggak apa-apa Bu. Oke, langsung dijawab. Oke. Ini Linda Niasa Fitri, ini mana Linda? Linda, halo? Halo, saya mau lihat ini. Ini bisa chat, bisa kita sekalian ngobrol. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Saya kaget. Ini pertanyaannya sangat bermutu sekali terkait dengan sinkhole. Ini saya cerita sedikit terkait dengan sinkhole ya. Jadi sinkhole itu adalah turunnya lapisan permukaan bumi karena adanya aliran di bawah tanahnya. Oke. Itu jadi
kita mengistilahkan itu sinkhole. Jadi ada yang amblas gitu ya, ada yang amblas dan itu karena ada aliran di bawah tanah. Ya, kalau itu pertanyaannya apakah itu terkait dengan geoteknologi? Sangat-sangat terkait. Kenapa? Karena sinkhole ini diakibatkan oleh rembesan awalnya. Awalnya rembesan yang kemudian menjadi alur air di bawah tanah. Rembesan ini kenapa? Karena kalian tahu kan, di bawah tanah itu ada namanya air tanah. Jadi tanah itu kan ada bagian tanahnya, ada bagian udaranya, ada bagian airnya. Nah, air ini kalau pada jumlah-jumlah tertentu di mana dia besar atau kondisi tanahnya dia punya gaya kohesi yang kecil, nilai C, nanti kalian akan belajar geoteknik di situ, nanti saya sekilas saja akan menjelaskan. Ketika nilai C-nya ini terganggu macam-macam. Ada karena beban bangunan di atas, jadi ada beban bangunan di atasnya. Ada beban bangunan tapi besar sekali, ada 50 meter di samping kanannya. Itu bisa mengakibatkan aliran air di bawah tanah ini kemudian terkompresi. Terkompresi, kemudian tanahnya ada lubang-lubangnya, masuk air secara terus-menerus. Bertahun-tahun air itu mengalir di bawah sehingga tanah itu hingga menyebabkan rongga. Nah, ini rongga ini yang kemudian karena ada jarak kosong ya, ada jarak kosong, maka yang bagian atas pasti dia turun ke bawah. Pasti dia turun, pasti dia jeblok. Kenapa? Karena ada rongga di bagian bawah. Nah, itu adalah sinkhole dan benar, ini sangat terkait dengan geoteknik dan ini sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Karena kita punya banyak masalah terkait dengan sinkhole ini. Lalu kemudian yang kedua, dalam perencanaan pembangunan suatu infrastruktur, apakah teknik melakukan pengontrolan kondisi sebelum maupun sudah proses pembangunan infrastruktur atau bagaimana? Oh iya, pasti. Pasti. Jadi gini, dalam tahapan pembangunan infrastruktur, ini rada panjang ya, saya menjelaskan, mohon maaf Bu Andini ya, saya rada panjang ini menjelaskan. Ya, enggak apa-apa, Bu. Sambil ada nunggu berapa mungkin. tahap? Sambil nunggu ya. Ada berapa tahap? Yang pertama itu namanya tahap feasibility study. Feasibility study ini adalah tahap studi kelayakan. Ya, bahasa Inggrisnya feasibility study, bahasa Indonesianya studi kelayakan. Jadi kita pastikan dulu bangunan yang akan kita bangun itu layak secara finansial maupun secara ekonomi. Kenapa dibedakan? Kenapa dibedakan? Kalau secara finansial itu menguntungkan. Menguntungkan saja. Kita hitung-hitungan dengan bunga bank dan itu menguntungkan. Misalnya, kalian mau buat tol di di Cimahi ke Bandung, kalian mau buat tol. Yang akan lewat jalan itu, kalian bayangkan bayarnya 2.500 tapi kali berapa ribu kendaraan tiap hari. Dan itu menguntungkan. Sangat mudah menghitungnya dan sangat mudah mencari untung dari pembangunan tol di dalam kota seperti itu. Itu layak secara finansial. Yang kedua, coba layak secara ekonomi. Gimana kita mau membangun sebuah tadi, salah satu yang akan dibangun adalah di Papua kita membuat jalan. Bagaimana ceritanya kita membuat jalan sementara di Papua mobil aja masih jarang, kan gitu. Mobil masih jarang buat apa? Siapa yang akan pakai jalan itu? Nah, itu namanya kelayakan finansial, kelayakan ekonomi. Kenapa? Karena dari pembangunan itu diharapkan menjadi pertumbuhan, awal pertumbuhan dari Papua. Ini terjadi di Jepang. Jadi Jepang itu dulu, jadi ada di Jepang itu ada pelabuhan di Tokyo ya. Dulu tuh sepi, apalagi setelah Perang Dunia Kedua gitu kan, Jepang kalah, habis dibom, di Hiroshima Nagasaki habis dibom. Nggak ada orang mau temenan sama Jepang, kan nggak ada orang mau temenan. Negara lain nggak ada temenan sama Jepang, nanti dikira ini kan. Lalu kemudian mereka bangun, itu pelabuhan terbesar di Jepang sampai saat ini, selain Haneda ya. Jadi, nah itu kemudian itulah menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di situ untuk kemudian bergerak. Nah, kita lihat itu namanya feasibility study. Setelah feasibility study, lalu yang tahap kedua adalah kalian lakukan survei, investigasi, dan desain. Oke, survei, investigasi, dan desain.
Pertama kita survei kondisi tanahnya kayak apa, kondisi penduduknya kira-kira nerima apa enggak, lalu kemudian di sana ada enggak bangunan prasejarah yang akan kita hancurkan gitu ya, ada enggak makam keramat yang kira-kira kalau kita bangun di situ kita kena kutuk apa enggak gitu. Lalu kemudian kita cek lingkungannya seperti apa, ada enggak ekosistem yang kita binasakan di sana. Lalu kita cek juga kondisi tanahnya, apakah itu kuat untuk bangunan yang akan kita rencanakan. Kita cek di sana apakah materialnya ada. Jadi kalau kita mau bangun, pastikan materialnya ada dulu. Kalau kita mau bangun, materialnya masih entah berantah dari mana, nanti pas kita mau bangun, kita kekurangan pasir, gimana? Nah, maka kita cek, itu ada di tahapan survei investigasi. Lalu kita cek, misalnya kita mau buat bendungan, kita cek airnya cukup enggak? Airnya benar apa enggak? Jangan sampai bendungannya kayak Jati Gede, bendungannya besar, airnya nggak ada. Itu kan akhirnya hanya menjadi apa ya? Hanya menjadi namanya apa ya? Peninggalan sejarah mungkin ya, peninggalan sejarah yang akhirnya tidak berjalan dengan baik fungsinya. Nah, itu dicek semuanya. Setelah itu baru didesain. Dengan berbagai data itu kemudian kita desain. Itu belum selesai. Desain ini kemudian kita buat detail desainnya. Tahapan selanjutnya adalah detail desain. Detail desain. Kita buat, kita detailkan lagi bagaimana nanti tailwaternya, bagaimana tinggi airnya, bagaimana nanti kekuatan strukturnya, dan sebagainya. Itu kita masuk di detail desain. Nah, setelah detail desain ini aman, baru kemudian kita lakukan yang kalian kenal sebagai land acquisition atau pembebasan lahan. Nah, jadi pembebasan lahan ini masyarakat kemudian, oke, dibebaskan lahannya dulu. Setelah lahannya bebas, baru dikonstruksi. Nah, setelah konstruksi selesai, panjang itu ya, konstruksi selesai itu panjang, baru kemudian next-nya adalah kita operasi dan kita pelihara. Oke, setelah operasi dan pemeliharaan itu, nah di sini adalah pasca pembangunan. Jadi ada tahapan-tahapan yang sangat panjang dalam membangun sebuah infrastruktur. Oke, ini pertanyaan Linda Nia Safiri. Bagaimana, Dek Linda? Apakah jelas? Atau masih ada pertanyaan yang lain? Silakan. Atau saya kembalikan saja ke Mbak Andini. Silakan Bu Andini. Oh ya, halo Linda, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, gimana? Jelas nggak penjelasannya? Atau ada pertanyaan lain? Ya, udah jelas, cukup. Oke, Ya, terima baik, kasih. terima kasih. Kalau gitu, waktunya saya kembalikan ke Bu Andini. Silakan Bu Andini. Ya. Ini kebetulan ada pertanyaan lagi, Bu, dari izin bertanya dari Nova Francisca. Apakah lulusan dari teknik sipil bisa menjadi surveyor, konsultan, dan kontraktor, Bu? Dan biasanya dalam proses pembangunan, apakah menggunakan pekerja dari Jawa? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Mbak Andini. Saya panggil Mbak nggak apa-apa ya, soalnya masih muda. Iya, nggak apa-apa. Dan mungkin walaupun dosen lain bisa juga nulisin pertanyaannya, atau mungkin nanti bisa langsung bertanya juga boleh ya, Bu ya. Mungkin biar yang lain bertanya lagi. Ya, mangga dipersilakan, Bu, jawaban. Iya. Oke, terima kasih Mbak Andini. Ini Nova Francisca. Ini mana ini Nova? Halo? Halo? Oke. Saya akan jawab ini apakah lulus. Halo, Nova? Ya, Bu, ya. Oke. Oh, kan saya pikir perempuan. Jadi kalau gitu Mas Nova ya saya panggilnya ya. Oke. Ini apakah lulusan teknik sipil bisa menjadi surveyor, konsultan, dan kontraktor? Of course, bisa. Sangat bisa. Jadi, ini kenapa pertanyaannya ini? Pekerja dari Jawa. Nova ini dari mana ini? Nova dari mana? Dari Jawa, Bu. Oh, Nova dari Jawa. Iya, karena ini pertanyaannya menarik, menggelitik. Jadi maksudnya tadi ya, infrastruktur yang tadi apakah bisa dari Jawa gitu ya? Yang karena saya buat cerita ada di Papua, ada di Sulawesi dan sebagainya, maksudnya itu ya? Atau gimana? Oh iya, oke. Jadi iya, jangan cuma se-Indonesia.
Kalian bisa jadi konsultan, bisa jadi co-surveyor, bisa jadi kontraktor di luar negeri. Kita sudah pasar bebas. Buat apa tenaga kerja dari Cina masuk ke kita kalau kita nggak bisa masuk ke Cina? Jadi pikirannya dibebaskan, pandangannya diperluas, sky is the limit. Kalian bisa mengerjakan apapun itu selama kalian berkualitas, jangan hanya tingkat nasional. Tingkat internasional. So, kenapa enggak? Kenapa cuma hanya di luar Jawa? Kenapa cuma di Indonesia? Di luar juga banyak sekali. Jadi, saya sedikit mau buka rahasia sedikit. Di Amerika itu lagi mau dibuat, ini idenya luar biasa ini. Jadi, kalian tahu ini ya, kalian tahu California ya? California kalian tahu ya. Nah, di sana mau dibuat tembok laut, tapi temboknya itu bentuknya kaca. Jadi kalau selama ini kita lihat di Indonesia, ini kan temboknya masih pasangan batu ya, pasangan batu dan pasangan beton gitu. Mereka mau buat itu kaca. Kalian bayangkan, loh kita bisa ke sana? Bisa. Karena kita sudah tanda tangan bahwa kita bagian dari pasar bebas Asia dan dunia. Kita bisa kerja di Cina, bisa kerja di Vietnam, kita bisa kerja name it. Bahkan kalau misalnya kalian tertarik mau ke Afrika Selatan gitu ya, kalian tertarik mau ke Cape Town, kalian mau lihat bagaimana zebra-zebra di sana berlarian dalam kelompok yang sangat-sangat tinggi itu, kalian bisa mendaftar ke sana. Dan kita sudah ada kontraktor yang ke sana, Wika sudah, ke Cape Town sudah ada, setahu saya ya, karena dulu pernah ada ini. Lalu kemudian jadi tenaga ahli, terus kemudian kerja di Jerman, bisa. Ada selam bersih, itu minyak ya, oil and gas gitu, bisa. Semuanya bisa. Sekarang dengan kondisi yang ada ya, kan kalian sekarang ini sebenarnya sudah terhubung internet dengan sangat luar biasa ya. Sekarang saatnya itu bukan lagi mikir bisa apa enggak, tapi bagaimana. Oke, jadi kalian bisa kemanapun bisa, kerja bisa ke sana. Jadi ini sangat-sangat bisa, gitu Nova. Gimana Nova? Ada pertanyaan lagi lanjutan dari itu? Cukup, terima kasih. Halo? Oke, sama-sama. Oke, saya kembalikan lagi ke Mbak Andini, silahkan. Ya, terima kasih ya Bu. Semoga tadi juga Nova udah jelas ya untuk jawabannya. Dan mungkin untuk peserta yang lain silahkan jangan malu-malu nih, kayaknya masih pada ragu Bu buat nanya. Kayak silakan untuk dituliskan aja atau mungkin mau langsung ngobrol juga nggak apa-apa. Langsung aja. Jangan lupa buat tulisin pertanyaannya di kolom chat atau mungkin mau langsung ngomong juga nggak masalah. Mungkin mau langsung berbicara sama Ibu Dian atau mungkin mau sama dosen yang lain juga silakan. Dan kemudian ini ada juga pertanyaan Bu yang ketiga, ini sepertinya dari mahasiswa ya, ada NIM-nya. Saya Sandi Sopian, Bu, izin bertanya, kemampuan apa yang harus dimaksimalkan dalam bidang teknik sipil nih untuk memaksimalkan di pekerjaan yang akan datangnya? Mungkin setelah lulusnya seperti apa mungkin gitu. Mangga Bu. Oke, terima kasih Mbak Andini. Ini Sandi Sopian ini, halo Sandi? Ya Bu. Oh, kamu mahasiswa ya? Ya Bu. Angkatan berapa ini? Angkatan 2020? Iya Bu, baru masuk. Oh ya, oke. Sandi. Oke, kemampuan apa yang harus dimaksimalkan dalam bidang teknik sipil? Kemampuan ilmu rekayasa. Oke, jadi kalau kalian suka merekayasa, kalau kamu suka merekayasa, itu kamu tingkatkan kemampuan itu. Rekayasa apa aja kamu rekayasa. Tentunya rekayasa yang positif ya, dan didukung dengan keilmuan yang tepat. Dalam hal ini, sebagai contoh, kamu harus kuat di fisika dan matematika. Jadi itu. Banyak masalah di mahasiswa teknik sipil itu adalah dia tidak punya cukup kemampuan untuk dua mata kuliah itu, fisika dan matematika. Mengerikan nggak sebenarnya? Saya percaya, saya ini anak kampung ini ya, saya anak kampung, tapi kalian percaya nggak saya ikut Olimpiade Matematika? Jadi
Waktu dulu waktu masih pintar. Sekarang mah sudah nggak pintar lagi. Jadi dulu bisa. Kenapa sampai bisa seperti itu? Karena saya dapat guru yang tepat. Saya dapat cara pembelajaran yang menyenangkan dan saya bisa. Artinya sebenarnya dua mata kuliah ini, fisika dan matematika, ini adalah mata kuliah mudah yang dimana kalian hanya cukup menggunakan logika kalian. Ini beneran logika, nggak ada hafal-hafalannya. Logikanya kalau kayak gini nanti jadi seperti ini, kayak gini nanti jadi seperti itu, dan sebagainya. Hanya dua itu. Oke, fisika dan matematika. Itu kemampuan. Yang saya bilang kemampuan. Tapi ada hal lain. Ada hal lain. Dalam pendidikan, saya selalu cerita ke mahasiswa saya, kalau dalam pendidikan itu, saya itu butuh 3 hal. Yang pertama adalah knowledge. Knowledge ya. Knowledge itu ya tadi, fisika dan matematika kamu kuatin. Oke? Nggak usah takut dulu. Kalian sudah gini loh, kalau kalian lewat kuburan, kalian takut terhadap bayangan hantu dulu. Sebelum kalian lewat di kuburan itu nggak ada hantu gitu. Ngapain hantu main di kuburan? Mainnya sama hantu juga. Iya kan? Tidak ada menariknya, mereka juga pasti bosan gitu. Jadi lewat kuburan, lewat aja. Jangan takut dulu. Maka itu, jalani dulu matematika dan fisika, saya yakin 2 mata kuliah itu sebenarnya tidak sulit. Bisa kita kerjakan, bisa. Yang kedua, saya selalu bilang bahwa kita butuh skill. Skill, keahlian. Keahlian itu gimana? Diasah caranya. Jadi selain dapat ilmu, kalian juga ahli. Katakan ahli rekayasa. Ahli rekayasa, kalian pikir kita kayak Pak Iqbal, kemudian Pak Iqbal, Pak Laode, Bu Ryan. Apakah mendapatkannya tidak dengan pelatihan yang panjang? Berlatih panjang dan banyak sekali. Itu nanti kalian bisa punya skill. Dan yang ketiga, attitude. Attitude ini penting. Kenapa? Kamu misalnya ya, Sandi, saya nanya, kamu misalnya jadi dosen deh, terus kemudian ada mahasiswa kamu, yang satu jarang mandi, rambutnya gondrong, terus ke kampus bau gitu ya, karena mandi itu. Terus kemudian yang satu nggak terlalu ganteng, tapi rapi, wangi, halus, bahasanya tertata, dan sebagainya. Kamu lebih suka yang mana? Halo, Sandi? Kamu lebih suka yang mana? Yang rapi, Bu. Pasti. Nah, itu yang kemudian 3 hal ini nanti akan kamu pakai bukan hanya di kuliah saja, tapi setelah kamu kerja. Jadi nanti kalau kamu kerja, kamu juga harus punya standar kriteria itu. Sehingga nanti kalau ditanya, Sandi lulusan mana? Unjani. Itu ada nilai positif yang kemudian diterima oleh orang-orang bahwa oh, anak Unjani kayak gini, rapi, sopan, pintar, gitu kan, punya skill yang bagus dan sebagainya. Gitu Sandi. Ada kira-kira gimana? Penjelasan saya ada yang kurang jelas? Sudah cukup, Bu. Tapi kalau dari teknik sipil itu penggambaran butuh tidak, Bu? Penggambaran, oh iyalah. Oh iya, itu kan skill, itu masuk skill, itu masuk keahlian. Kalian bayangkan, ya misalnya lulusan teknik sipil, tapi kemudian tidak bisa membaca gambar. Yang ada kalian ditipu kan sama orang, ya kan? Jadi nanti ditipu sama pekerja, ditipu sama mandor yang bisa baca gambar. Supaya kalian nggak ditipu, kalian harus ngerti gambar. Itu. Maksud dari belajar gambar itu supaya kalian tidak ditipu. Gitu ya. Gimana? Jelas? Sangat jelas, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih. Kayak kembalikan ke Bu Andini. Silahkan, Mbak Andini. Ya, terima kasih Bu. Penjelasannya sangat jelas sekali. Apakah masih ada yang mau ditanyakan sebelum mungkin kita tutup? Kita tunggu dulu mungkin 1 menit terakhir untuk menuliskan pertanyaan dari para peserta. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Izin bertanya, Bu, apakah dari Satrio Agung
Apakah jembatan yang menggunakan metode sosro bahu saat erection-nya itu lebih efisien dari biaya, waktu, dan safety-nya dibandingkan dengan yang menggunakan metode cor langsung di tempat? Atau bagaimana ya, Bu? Oh, oke, oke. Oke, halo Satrio Agung. Halo, Satrio Agung. Ini sepertinya mahasiswa yang baru dapat ini ya. Kamu mahasiswa yang baru dapat mata kuliah jembatan ya? Baru masuk, Bu. Halo? Baru masuk. Oke, baru masuk. Oke. Satrio Agung, ini saya panggil Satrio apa saya panggil Agung? Atau saya panggil W? Satrio, Bu. Satrio, oke. Gini. Pemilihan metode dari sebuah konstruksi itu sangat-sangat tergantung dari kondisi lapangannya. Misalnya gini, sosro bahu. Misalnya saya sederhana sosro bahu. Apakah ini benar yang paling efisien? Belum tentu. Sosro bahu butuh alat-alat untuk erection-nya enggak? Nah, kemungkinan mungkin enggak alat-alat erection itu kemudian bawa ke katakan di tadi yang di Maluku Utara itu, di mana itu tadi yang saya bilang yang Maluku yang saya susah dapat Indomie itu. Aduh, mana itu daerah apa itu? Yang tadi saya bilang saya susah dapat Indomie itu. Nah, itu bentar saya ingat-ingat dulu ya. Saya buka catatan dulu. Saum laki, ya. Apakah itu efisien? Belum tentu. Jadi kita lihat kondisinya memungkinkan tidak. Kita pakai sosro bahu. Atau ya sudah, ada beberapa hal yang memang kita tidak bisa lakukan karena terbentur pada kondisi alam. Misalnya, saya pernah desain, ini sebenarnya lucu ya, waktu saya masih junior, saya itu harus mendesain bangunan bendung waktu itu di Papua. Kalian tahu Papua ya, jalannya susah dan sebagainya. Dan itu saya dapat jatah di Kabupaten Pegunungan Bintang. Kalian kalau tahu Pegunungan Bintang, orangnya masih tembak-tembakan di sana, terus kemudian di salju abadi, dan ada beberapa hari tertentu dalam 1 tahun itu beneran ada salju turun. Itu saljunya beda sama kalau kalian ke mana itu? Di daerah Jawa Tengah itu. Apa itu yang kalau arah lewat selatan itu, nah itulah ya, Dieng. Nah daerah situ itu beda, saljunya beda. Nah di situ terus kemudian saya itu mau buat beton ceritanya. Saya mau buat karena saya masih semangat, saya masih menggelora ya, saya ingin menerapkan sebuah teknik yang sangat-sangat bagus gitu ya, sangat-sangat tingkat tinggi untuk membangun bendung tersebut. Kemudian saya merencanakan dengan beton sebelum saya datang ke sana. Terus kemudian saya diketawakan sama orang-orang di sana. Gimana ceritanya? Kalian tahu di sana batu itu tidak ada. Jadi di Papua itu ada daerah yang punya banyak batu dan ada daerah yang tidak punya banyak batu tapi tanah semua. Bentuknya tanah aja, tanah liat segala macam. Jadi batu itu di sana harus didatangkan dari kabupaten lain. Kabupaten lain kalau di Papua antar kabupaten itu pakai heli ya, pakai chopper. Kalian tahu chopper ya? Helikopter. Itu harus pakai itu atau digotong. Kan kalau kita ngangkut batu pakai helikopter mahal ya. Jadi di sana kalau kita ngangkut batu itu kita dipikul. Kalian bayangkan orang Papua itu mikul batu dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain. Dan alangkah jahatnya saya kalau saya buat bendung itu dengan beton. Jadi Sandi, Satrio, jawaban saya adalah sangat-sangat tergantung dari kondisi lapangannya. Gitu. Gimana? Jelas nggak? Jelas, Bu. Oke. Saya kembalikan lagi ke Mbak Andini. Silakan Mbak Andini. Ya, baik Bu. Ini ada pertanyaan lagi. Kayaknya dari mahasiswa lagi nih, Bu. Katanya dari Bagus Suganda Wijaya. Apa ada hubungan kan antara teknik sipil dengan teknik elektro? Katanya begitu, Bu. Oke. Thank you. Makasih Mbak Andini. Ini pertanyaannya menarik. Bagus Suganda Wijaya. Apakah ada hubungannya? Iya. Saya bilang iya. Kenapa iya?
saya sedikit buka rahasia lagi. Ini banyak sekali rahasia yang saya buka ya di sini ya. Jadi kalian tahu Waduk Jatiluhur nggak? Kamu tahu Waduk Jatiluhur nggak? Atau Waduk Cirata atau Waduk Saguling lah? Nah, tahu Bu. Itu, tahu ya. Itu kan bangunan air ya. Itu bangunan air. Terus kemudian ada air yang ditampung dalam jumlah banyak gitu kan di situ ya. Nah, ya, Bu. ini saya kebetulan, ini kebetulan saya dengan dosen teknik elektro, kita rencananya, ini saya belum lapor juga ini sama Pak Bos, Pak Hendriana. Pak Hendriana ini bos saya di Unjani ini. Nah, kebetulan saya dengan dosen elektro ini berencana memanfaatkan, jadi air yang di sana kita mau pasang panel surya. Jadi elektro bagian mendesain panel suryanya, saya bagian menghitung keamanannya terhadap kondisi bendungannya. Jadi kalau ditanya ada nggak hubungannya? Oh ada. Jadi saya tuh mau naruh panel surya di atas kom waduk itu. Tapi saya nggak tahu ya, kalian jangan sebarkan dulu. Ini adalah ide penelitian, jadi jangan sebarkan dulu ke orang-orang ya. Nanti didahului oleh orang-orang yang lain gitu. Oke. Ngerti, paham nggak Bagus? Maksudnya jelas nggak penjelasan Bu. saya? Oke. Terima kasih. Kalau gitu saya kembalikan ke Mbak Andini. Silakan Mbak Andini. Ya. Nah, ini ada pertanyaan yang mungkin sebenarnya ini juga bikin saya penasaran juga nih, Bu. Karena untuk teknik itu kan lebih ke konstruksi dan lain sebagainya. Nah, ini ada pertanyaan dari Vinina juga. Apakah besar peluang seorang wanita lulusan teknik sipil dapat bekerjakan, karena kan lebih di lapangan dan lain sebagainya. Gimana nih Bu gitu ke depannya untuk seorang teknik sipil tapi seorang wanita gitu? Oke. Nggak usah cari contoh yang jauh-jauh, cari saya aja. Saya aja. Jadi saya tuh perempuan kebetulan ya, Vanita ya. Saya tuh kebetulan perempuan ini. Vinina ini saya kebetulan perempuan dan saya tidak punya masalah dengan pekerjaan teknik sipil. Saingan dengan laki-laki, iya kan nggak ada pertandingan gulat atau apa kan, jadi sebenarnya tidak masalah. Kalian tahu, jadi kalau bisa kalian sempat lihat di depan saya pada CV, pada resume saya tidak menyebutkan kapan tanggal lahir saya, apa gender saya, dan saya lulusan dari mana. Saya cerita sama kalian kalau saya lulusan Unjani, gender saya perempuan. Kenapa? Saya tidak masukkan itu. Karena ini zamannya sudah berubah. Terima kasih kepada Kartini, Sartika, dan sebagainya ya, semua emansipasi itu. Perempuan punya kesempatan yang sama untuk juga menjadi engineer. As long as ini kembali lagi ke kalian juga. Misalnya, kalian mau jadi engineer, mau kerja di kontraktor, tapi kalian takut panas gitu kan. Aduh, nanti bau matahari karena perempuan ya kan. Nanti nggak wangi lagi. Ya, nggak bisa kalau kayak gitu. Tapi kalau selama kamu is okay dengan itu, bau matahari kan tinggal pakai. Sekarang kan skincare sudah banyak ya. Artinya kita kena matahari, kita tinggal pakai sunblock ya. Kalau perempuan tuh sunblock ya. Kita tinggal sunblock ya. Iya, kalian tinggal pakai sunblock dan sebagainya. Jadi tidak ada masalah. Dan resume saya itu standar yang digunakan untuk konsultan internasional. Artinya sudah kalian kalau menyampaikan CV di konsultan internasional pada pembiayaan internasional, kebetulan itu CV saya buat untuk national research di Amerika sana ya. Nah, itu sudah tidak ditanya lagi, kamu jenis kelaminnya apa? Itu sudah, udah jauh banget deh. Kita sudah nggak mikir kayak gitu. Jadi cuma gini, harus saya garis bawahi juga. Hanya kan kalau saya lihat fotonya kamu kan rada cantik ya, Vini ya. Ini, nah, cuma kalau rada cantik, ya rada tahan lah digodain sama orang-orang gitu di lapangan. Cuman itu aja. Selama kalian tahan dengan godaan itu dan menganggap itu baik-baik saja,
cuma butuh waktu 1 minggu lah. Saya pernah di lapangan dan saya waktu itu jadi ko-nya SOM ya, SOM itu kepala teknik gitu ya. Dan orang-orang pada awalnya aja swat-swit sama saya. 1 minggu kemudian, 2 minggu kemudian mereka semua hormat. Kenapa? Karena saya menunjukkan bahwa saya di sini tidak dilihat dari saya perempuan. Saya tidak bekerja karena tampang saya, katakan misalnya. Kebetulan tampang saya pas-pasan gitu ya. Jadi memang itu tidak begitu mengganggu saya. Mungkin kalau saya cantik sekali memang mengganggu itu ya. Cuman karena saya tidak terlalu cantik, jadi saya baik-baik aja. Jadi itu aman kok. Nggak masalah dan kesempatannya sama. Terbuka lebar. Begitu. Oke, jelas ini Fani? Vini atau Fani nih? Vinina jelas? Jelas, Bu. Oke, waktunya saya kembalikan ke Mbak Andini. Silakan Mbak Andini. Ya, jadi intinya nggak usah khawatir ya Bu, walaupun kita perempuan, kalau misalkan memang mau ke teknik sipil, lanjut aja ya Bu ya. Ini kebetulan. Iya, hajar aja. Iya, hajar aja ya Bu. Ini ada pertanyaan lagi dari Vini Arifin Bu. Izin bertanya, apa bedanya pengecoran lantai bawah gedung dengan menggunakan tiang pancang dan tanpa menggunakan tiang pancang? Oke. Ini oke. Oke, sip. Vini Arifin ya. Halo Vini, ada tiang pancang dan tanpa menggunakan tiang pancang. Oh, bedanya gampang. Yang satu pakai tiang, yang satu nggak pakai tiang. Oke, jadi gini, ini pertanyaan menarik. Vini, halo Vini. Halo Vini. Iya, Bu. Kamu dari SMA mana? Ini manis sekali. Dari SMA mana? SMA 3 Purwakarta, Bu. SMA 3 Purwakarta. Oke. Pertanyaannya bagus. Ini pengecoran lantai bawah gedung. Jadi gini. Maksudnya bedanya itu metodologinya atau apanya, Vini? Saya harus jelas dulu. Ini pertanyaannya kamu ke arah mana? Metode tekniknya, Bu. Maksud tekniknya. Oke. Tekniknya ya. Jadi mau tanya ini bagaimana tekniknya. Oke, jadi saya jelaskan. Yang pertama tanpa menggunakan tiang pancang, kalau kalian konvensional gitu, bisa kan? Ini sebenarnya tiang pancang ini hanya salah satu jenis dari tipe pondasi. Jadi nanti misalnya kamu ke Unjani, nanti ini akan lebih dalam lagi dibahas oleh Pak Iqbal. Ini Pak Iqbal sebenarnya lebih jago untuk menjelaskan. Nanti mungkin Pak X, halo Pak X, kalau ada nanti bisa ditambahkan kalau saya ada kekurangan ya menjelaskannya. Jadi gini, kalau dia tidak pakai tiang pancang, itu dia cuma digali, kemudian kita buat pondasi. Misalnya pondasinya cakar ayam, saya buat contoh aja ya. Saya buat pondasi cakar ayam. Cakar ayamnya ukurannya 2 x 2 meter. Berarti kita tinggal gali. Jangan pas-pas banget 2 x 2 meter galinya, ya 3 x 3 meter supaya ada orang bisa masuk dan nyusun dan sebagainya ya. Kita buat seperti itu, kita galinya pakai manual juga bisa. Itu sesederhana itu. Kalau buat katakan cakar ayam yang kedalamannya rendah gitu, kedalamannya rendah, kedalamannya kecil. Oke, kita tinggal gali pakai cangkul aman. Oke. Nah, kalau pakai tiang pancang, kalian bayangkan, tiang pancang itu, tiang pancang paling dalam yang pernah saya tanam itu 80 meter. Oke, 80 meter. Kalian bayangkan kalau kita gali pakai cangkul, kamu bayangkan kalau kita gali pakai cangkul sedalam 80 meter. Yang ada selesai enggak kita mati, ya kan? Nah, makanya kita pakai tiang pancang. Jadi tiang pancang sebenarnya adalah alat bantu saja. Alat bantu. Alat bantu untuk memasang pondasi. Jadi kalau tiang pancang nanti metodenya adalah ada alat yang kemudian didatangkan ke lokasi proyek, ya kan? Ada yang dia bor sistemnya, jadi berputar gitu, rotari gitu. Ada yang memang tiang pancangnya dipukul-pukul. Nanti tergantung dari kondisi lapangan juga. Yang tadi saya ceritakan ini sangat tergantung dari apa yang kamu hadapi di lapangan. Jadi kayak gitu. Jadi tidak usah misalnya tiang pancangnya ukuran
berapa meter ya? Misalnya 1,2 meter. Katakan diameternya 1,2 meter. Kita nggak usah bikin galian kayak pakai cangkul gitu, enggak. Tinggal dipasang aja, ya galinya dikit saja sebagai ini ya, sebagai tatakan gitu. Terus kemudian baru kita pukul-pukul dari atas. Itu nanti sejauh, saya pernah 80 meter gitu. Dan jangan lupa, kalau sudah di atas 50 meter, nanti ada satu alat yang kalian harus pasang di situ. Alatnya mirip kaca gitu. Dan dia untuk memastikan bahwa tiang pancang kita tidak miring. Jadi kan kalau kalian kan nimpuk-nimpuk sesuatu gitu ya ke bawah, kalian nggak kelihatan, kalian bagaimana memastikan dia tidak miring? Ya kan? Itu harus dipastikan tidak miring. Kenapa? Kalau miring nanti kekuatannya beda lagi, kekuatannya berkurang. Nanti tidak aman lagi. Maka kita pastikan nanti ada alat yang kita pasang di dekat alat tiang pancang itu, dan itu dari kaca. Jadi kaca itu nanti kita bisa melihat kelurusan tiang pancang tersebut. Alat kaca ini itu juga yang digunakan oleh orang-orang di oil and gas. Jadi kalau kita ngebor minyak itu kan 100 meter, 200 meter, di bawah itu ya 400 meter dan sebagainya. Nah, kita pakai alat itu. Alat yang sama kita pakai. Begitu, Vini. Jelas nggak, Vini? Sudah, Bu. Terima kasih. Halo. Oke, sama-sama. Waktunya saya kembalikan ke Mbak Andini. Silakan, Mbak Andini. Ini ada pertanyaan lagi. Ternyata tadi terlewat ya, Bu. Ada dari Indri Puspa. Assalamualaikum. Karena saya izin bertanya, Bu, apakah teknik sipil ada hubungan dengan ilmu kelautan? Kalau ada, kira-kira peluang kerjanya bagaimana ya, Bu? Oke. Terima kasih. Ini saya share screen boleh ya? Ya, saya share screen lagi boleh ya? Ini adalah mata kuliah saya. Teknik kelautan sangat ada hubungannya. Ini salah satu kuliah yang saya bawakan dan judulnya adalah Rekayasa Pantai. Ini berhubungan dengan teknik kelautan. Sebentar, nah ini dia. Ini kalian bisa lihat, kamu bisa lihat ya, Indri Puspa. Ini mata kuliah saya ya. Nah, ini coastal. Ini adalah mata kuliah yang sangat berhubungan dengan laut. Ada teknik sipil ini ada hubungannya dengan teknik kelautan. Lalu apa bedanya kita dengan teknik kelautan? Nah, itu ini saya stop share ya. Lalu apa bedanya kita dengan teknik kelautan? Jadi gini, laut itu kan kita hitungnya dari daerah pantainya. Daerah pantai sampai 200 meter menuju ke laut, itu bangunan-bangunannya menjadi ranah teknik sipil. Nah, yang teknik kelautan itu yang 200 meter ke sana, ke lepas pantai. Jadi kalau kalian ada pengeboran dulu deh. Pengeboran minyak di lepas pantai, itu kalian masuk ke teknik kelautan. Teknik kelautan itu hanya untuk menghitung gaya-gaya yang ada. Gaya-gaya yang ada, nanti kira-kira yang berpengaruh terhadap proses pengecoran itu seperti apa, itu ranahnya teknik kelautan. Tapi strukturnya itu ranah teknik sipil. Jangankan di laut, di angkasa juga, di Mars katakan, kita mau bangun di Mars. Marsnya, itu kita mau ke sana, kita butuh orang-orang yang ahli di bidang astronomi dan sebagainya ya. Terus kemudian dihitunglah gayanya, kita butuh orang fisika untuk ngitung gaya, kemudian nanti kita lewat atmosfer dan sebagainya. Tapi di Marsnya sendiri, kalau kita mau mancang pondasi di Mars, maka itu adalah ranah teknik sipil. Jadi ada lelucon teknik sipil itu teknik orang gila. Kenapa? Karena mengerjakan seluruh kerjaan teknik yang ada gitu. Jadi emang semua bangunan, semua infrastruktur ada urusannya sama teknik sipil.
Begitu. Oke, ini Indah jelas nggak kira-kira? Iya Bu, sudah Halo. cukup jelas. Cuman kalau Iya, untuk gimana? peluang kerjanya kira-kira bisa di mana aja ya Bu? Peluang kerja teknik sipil banyak sekali. Tadi seperti saya sudah jelaskan, ini kamu suka ke laut-laut gitu ya? Iya Bu. Atau spesifik ke laut? Spesifik ke laut ya, spesifik ke laut. Jadi kalau peluang kerjanya pertama kamu bisa jadi konsultan. Konsultan itu nanti teknik sipil kamu merencanakan infrastruktur kelautannya itu apa saja. Itu bisa kamu rencanakan. Konsultan ada juga kamu bisa jadi kontraktornya. Kamu bisa gabung di kontraktornya. Kayak selam bersih itu kontraktornya. Bisa gabung di sana. Kemudian bisa jadi konsultan pengawasnya. Jadi saat mereka melaksanakan pembangunan, kalian yang ngawasi, kamu yang ngawasi, itu bisa. Atau jadi suppliernya, bisa. Supplier bisa. Jadi tenaga ahlinya, bisa. Jadi ada banyak kesempatan kerja di bidang kelautan itu. Kalau yang mau dekat-dekat laut. Tapi saya kasih tahu ya, saya pernah ada kerjaan di laut. Jadi laut itu indah kalau cuma 2 minggu. Kalau udah 6 bulan, kalian lihat air lagi gitu ya, membosankan juga. Tapi ya ini kesempatan yang bisa kalian. Jadi kalau udah di tengah laut, itu kan kalian nggak bisa nih balik ke darat tuh nggak bisa, nggak ada tukang bakso gitu, ya kan? Bahkan kadang-kadang hari raya itu kalian nggak bisa pulang. Jadi hari raya itu beneran sholat sholat id itu ya. Kalau kamu Muslim, jadi sholat id itu beneran yang digeladak gitu di kapal kita sholat rame-rame terus ketawa, terus kemudian kita makan daging dan sebagainya. Tapi kita nggak ketemu orang lain. Jadi ini sedikit pengalaman saja sih. Tapi kamu kalau mau tertarik di sana banyak sekali dan tidak masalah dengan peluang kerja ya. Gitu. Kira-kira jelas nggak Indri? Iya Bu, udah jelas banget. Makasih ya Bu. Oke, sama-sama. Oke, waktunya saya kembalikan ke Mbak Andini. Silahkan Mbak Andini. Ya baik, diberi kesempatan terakhir lagi nih untuk peserta yang masih mau nanya dan masih mau kepo tentang teknik sipil, dipersilahkan. Karena ternyata sangat luas sekali sebenarnya ya Bu untuk teknik sipil itu dari sepanjang jauh mata memandang itu sebenarnya ada teknik sipilnya. Iya, betul. Tapi kaitannya sama teknik kimia juga tinggi juga. Karena kan kita kadang ketemu sama, iya betul, kadang kita ketemu sama air laut yang kadang itu kita sudah pakai semen khusus pun masih korosinya masih tinggi gitu, Mbak Andini. Jadi kadang saya juga meng-hire orang-orang teknik kimia ya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang saya hadapi di lapangan gitu. Ya gitu. Iya. Sebenarnya berarti teknik kimia, teknik sipil, elektro juga sebenarnya masih sangat berkaitan ya Bu ya di dunia pekerjaan juga. Betul. Iya, ada kaitannya, betul. Nah ini ada lanjutan pertanyaan, katanya izin bertanya lagi Bu, katanya definisi pekerjaan di laut apa aja ya Bu hubungannya dengan teknik sipil? Misalnya saya belum terlalu paham katanya. Sipil dan laut. Sebentar. Definisi pekerjaan di laut. Oke, Vini. Halo Vini. Halo. Iya Bu. Iya, definisi pekerjaan di laut apa saja yang berhubungan? Oh, jadi gini, misalnya kamu tahu minyak nggak? Minyak yang kita pakai buat bensin, buat minyak tanah, buat apa sih? Pertamax itu, tahu ya? Petroleum gitu-gitu tahu ya? Nah, itu sumber minyak itu kan tidak selamanya di darat, ya? Ya kan? Kan tidak selamanya di darat. Minyak juga kebanyakan minyak itu ada di laut. Itu kan kayak zaman purba gitulah. Nah, dunia purba kita kan sebenarnya banyak ada di laut. Nah, jadi kita tuh ngambil minyak mentah dari laut. Gitu. Oke. Paham nggak sampai situ dulu? Paham, Bu. Oke. Nah, untuk ngambil minyak itu kan kita butuh
Nggak mungkin kan kita pakai sedotan gitu ya, kemudian disalurkan. Nah, kita kan di sana butuh infrastruktur, jadi pipa-pipa besar-besar gitu ya, pipa besar-besar yang kemudian kita tanam di laut. Oke, kita tanam di laut untuk kemudian kita gunakan nyedot minyaknya itu, nyedot minyak mentahnya, untuk kemudian kita masukkan ke kapal, dari kapal kemudian dibawa ke pantai, dari pantai dimasukkan ke kilang minyak yang ada di Balongan, di Indramayu, segala macam, Balongan Indramayu atau di mana ya, banyak lah Cilacap dan sebagainya, untuk kemudian diolah. Nah, di sana kalau kita mau nyedot minyak itu kan kita butuh infrastrukturnya tuh. Ini yang paling sederhana aja ya, yang di laut yang paling sederhana kayak gitu. Kita butuh ngebornya kan, cara ngebornya kita butuh di sana. Terus kemudian di sana juga kan kita harus kayak membuat sebuah dermaga supaya kapal-kapal itu buat ngangkut minyak mentah itu dia tidak bergerak-gerak, kan kita butuh dermaga apungnya ya. Nah, itu kita butuh teknik sipil di situ. Kan tetap ngebornya tetap gitu-gitu juga ya. Jadi ngebornya kita butuh orang geologi, kita butuh orang teknik sipil. Kenapa? Karena kita butuh infrastruktur. Kita mau bangun infrastrukturnya seperti apa di sana. Yang terkait dengan gaya dan sebagainya. Gaya-gaya yang ada di tengah laut kan beda ya sama gaya-gaya di daratan. Nah, itu atau gini, untuk supaya lebih jelasnya, coba kamu tonton YouTube, kemudian saya ketik di sini ya, Dry the Sea. Nah, ini YouTube clue-nya ini, nah ini infrastruktur laut yang sangat luar biasa banyak yang terkait dengan sipil. Itu misalnya. Atau yang kedua, kamu tahu nggak Dubai? Dubai tahu ya? Dubai, Vini? Iya Bu, tahu. Halo? Nah, Dubai itu kan dia bikin pulau, ya kan? Dia membuat pulau di laut kan? Pulaunya itu yang mirip pohon kurma itu loh. Ya, dia mirip pohon kurma. Nah, di mana di tengah-tengah pulau itu kemudian dibangun bangunan-bangunan. Nah, bangunan-bangunan itu kan orang teknik sipil juga. Lalu kemudian bagaimana dia melakukan reklamasi, ini namanya reklamasi ya. Reklamasi di tengah laut gitu. Nah, reklamasi di tengah laut itu kerjaan siapa? Kerjaan teknik sipil gitu. Jadi kalau kamu mau buat pulau, bisa nggak? Saya buat pulau, saya mau melarikan diri aja Bu dari kerasnya kehidupan gitu ya. Terus saya mau buat pulau Bu di tengah laut, bisa nggak? Bisa. Kamu bisa buat pulau, kamu kelilingi itu, pertama kamu keringkan itu laut dulu sedaerah yang kamu inginkan, seluas daerah yang kamu inginkan, kemudian kamu isikan dengan pasir dan sebagainya supaya daratannya lebih tinggi daripada lautnya, kemudian kalau buat rumah di situ. Itu bisa. Nah, itu kerja teknik sipil. Jelas nggak, Vini? Baik Bu, jelas. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih sama-sama. Oke, saya kembalikan ke Mbak Andini. Silakan Mbak Andini. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Tadi yang kalimat terakhirnya itu menarik ya, Bu. Jadi bisa bikin pulau pribadi. Mungkin itu jadi mimpi ke depannya, Bu. Ya, baik. Amin, amin. Iya. Ya, tapi nggak ada temannya, nggak ada tukang bakso. Iya, nggak ada. Nggak bisa beli nggak ada tukang seblak, bakso Bu. di sana. Iya, betul. Ya, baik. Terima kasih banyak, Bu. Ini sepertinya udah cukup pertanyaannya. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, maka acara ini akan ditutup. Sekali lagi terima kasih banyak, Bu. Ilmunya sungguh luar biasa. Sangat menarik dan juga mudah dipahami. Semoga nanti juga ini bisa jadi pertimbangan juga nih buat siswa-siswa di luar sana yang masih ragu antara milih sipil atau enggak. Ayo lanjut aja. Kita semua gabung di teknik sipil Unjani karena nanti juga bisa bertemu dengan Ibu Dian lagi untuk bisa lebih dalam lagi memperjelas dan lain sebagainya ya Bu ya. Ya, baik, terima kasih banyak. Karena keterbatasan waktu juga, maka sesi tanya jawab ini kami akhiri.
Dan kalau misalkan ada partisipan yang mungkin masih penasaran nih mengenai Fakultas Teknik, itu juga bisa langsung aja kepo ke akun media sosial kami. Untuk Instagram dan Twitter bisa langsung aja akses di @ftunjani. Atau mungkin mau yang masih aktif di Facebook, mau lihat Facebook juga bisa langsung search aja di Fakultas Teknik Unjani. Atau mungkin bisa WhatsApp juga ke nomor 081 395 722283. Dan atau mungkin mau langsung juga direct ke akun Instagram di Teknik Sipil, itu juga bisa aja langsung akses ke Instagramnya di Teknik Sipil Official. Jadi bisa langsung search aja, di sana banyak informasi, baik itu mengenai tentang teknik sipilnya atau mungkin tentang penerimaan mahasiswa barunya. Nah, diingatkan kembali juga untuk adik-adik yang belum daftar untuk ikut tryout online, yuk buruan daftar karena banyak sekali nih hadiah-hadiah yang bisa didapatkan di setiap sesinya. Nah, karena keterbatasan waktu juga, maka webinar teknik sipil hari ini kami akhiri. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada partisipan, khususnya juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Dian. Semoga nanti kita bisa next lagi ada webinar lain yang lebih menarik lagi ya Bu ya. Oke. Iya, mohon maaf apabila masih ada kekurangan dari tim kami. Saya akhiri kegiatan hari ini dengan mengucapkan secara bersama alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah semuanya, saya Andini Hizbiati undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.